anak menjawab. Cuma kalau tes ini yang saya pikir ini tes hasil belajar. Dan tesnya karena memang betul ya, karena harus sesuai dengan bidangnya. Tapi bisa sebenarnya dalam soal tidak kalau tidak di dalam kelas karena ini yang tidak bisa dikontrol ini. Iya. Saya susah juga karena banyak tampil gitu. Apalagi kalau 6 kelas diberikan batas waktu yang tidak terlalu luas begitu ya, supaya jangan orang lain yang kerjakan. Iya betul. Bisa. Karena ada nanti tekniknya. Ya. Tekniknya Nurfaida itu Pak Kadars ya. Kasih saya jadi. Itu adalah nanti apa yang harus dikerjakan betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan salah Nurfaida. Iya. Salah satu temuan yang memang kita bisa anggap hebat kalau datanya tidak palsu. Itu yang bagus. Bagaimana mengantisipasi supaya yang bekerja adalah siswanya sendiri. Ini yang perlu dicarikan jurus khusus karena kita tidak ketemu orangnya, kita tidak tahu di mana dia, di rumahnya di mana dan sebagainya. Betul. Karena ada contoh Prof. Rahman itu ada kemalakan bawa soalnya ke saya ya. Saya tidak tahu bahwa ujian. Saya kerja padahal itu mau kumpul. Padahal tidak boleh tinggalkan ke tempat itu, tidak boleh. Itu kan Google Form itu kan ya bisa saja ya. Nah, jadi itu bagaimana caranya Nurfaida itu supaya tidak terjadi data yang palsu gitu ya, itu yang penting. Ya. Dan kelihatan juga kalau begitu semua benar. Pencilan misalnya pencilan ya. Nah, ada dapat 10 yang lain ya gitu ya. Salah. Nurfaida ya harus ke satu komitmen, harus jujur ya. Harus betul-betul ada yang kerja. Baik, barangkali sudah selesai Nurfaida. Silakan keluar dari sistem. Baru kemudian kita. Jadi untuk Askar Lancong kita tambah dulu apa Prof. Hamzah? Ya, selesaikan dulu yang lain. Ya, selesai semua ya. Ya. 5 menit. Ya. Oh iya. Diselesaikan semua. Ya. Saya bisa pamit. Silakan. Ya, silakan ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas doanya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Silakan. Kemarin itu diberi waktu 55 menit semua. Ya, kemarin ya. Ya, oke. Kita berikan dulu untuk Asriani. Silakan Asriani. Ya, terima kasih Prof. Silakan. Kalau kebijakannya langsung diambil saja. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning PJBL berbasis STEM dalam pencapaian hasil belajar peserta didik SMA Negeri 8 Wajo. Yang pendahuluan yang pertama latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis ulangan harian yang kami lakukan di SMA Negeri 8 Wajo, ternyata hasil belajar peserta didik tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan peserta didik hanya menghafal materi pelajaran yang telah diperolehnya, sehingga mereka cepat lupa apa yang telah dipelajarinya. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam mempelajari pengetahuan, dan melalui STEM, peserta didik tidak hanya sekedar menghafal konsep, melainkan memahami konsep-konsep sains. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM efektif pada peserta didik kelas 12. Untuk menjawab rumusan masalah ini maka muncullah pertanyaan penelitian. Yang pertama, seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM di kelas 12. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM di kelas 12.
Dan yang ketiga, bagaimana respon hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM di kelas 12. Kemudian tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, ada manfaat bagi siswa, peserta guru, sekolah, dan peneliti sendiri. Kajian teori, ini yang kajian teorinya. Tidak perlu kalau ada hipotesis itu saja, ataukah ada? Kemudian hipotesis mayor, pembelajaran ada kerangka pikir? Tidak ada kerangka pikir, seharusnya ada ya. Terus saja, tidak apa-apa ya. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning berbasis STEM efektif diterapkan pada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Kemudian hipotesis minornya yaitu hasil belajar peserta didik lebih dari KKM itu 75, kemudian gain atau peningkatan hasil belajar lebih dari 0,3 atau kategori sedang. Kemudian ketuntasan klasikal peserta didik lebih dari 70%. Selanjutnya skor respon peserta didik dalam pembelajaran project based learning dengan berbasis STEM lebih dari 3,4 atau kategori positif. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan pra-eksperimen yang melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen atau perlakuan. Kemudian waktu dan tempat, waktu pada semester ganjil ini tahun pelajaran 2020-2021 bertempat di SMA Negeri 8 Wajo. Desain penelitian, uang grup pretest, post-test, desain, di mana pretest, kemudian perlakuan, lalu post-test. Populasi peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara cluster random sampling. Definisi operasional, hasil belajar peserta didik adalah skor yang diperoleh setelah mengikuti serangkaian pembelajaran yang diukur dengan instrumen tes hasil belajar. Aktivitas peserta didik adalah kegiatan yang ditunjukkan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Respon peserta didik adalah pendapat yang diberikan oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning berbasis STEM. Teknik pengumpulan data. Data mengenai hasil belajar diperoleh dari pretest dan post-test. Kemudian data mengenai aktivitas diperoleh dari lembar observasi aktivitas peserta didik setiap pertemuan. Kemudian data mengenai respon peserta didik diperoleh dari hasil angket peserta didik. Instrumen penelitian, tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas, dan angket. Teknik analisis data. Teknik analisis data, analisis statistik deskriptif untuk hasil belajar, hasil observasi aktivitas, dan respon siswa. Kemudian analisis statistik inferensial, menguji normalitas dan pengujian hipotesis. Kriteria keefektifan pembelajaran, hasil belajar peserta didik secara inferensial mencapai kriteria ketuntasan minimum 75. Terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik secara inferensial dengan nilai gain lebih dari 0,29. Kemudian ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik lebih dari 70%. Aktivitas peserta didik dikatakan efektif apabila secara deskriptif skor aktivitas peserta didik minimal berada pada kategori baik. Dan selanjutnya respon peserta didik dikatakan efektif apabila secara deskriptif skor respon peserta didik berada pada kategori positif dan skala inferensial skor respon peserta didik lebih dari 3,4. Saya kira cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada penguji saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Hasrianto. Coba Hasrianto. Ya, Halo. Halo. Ya, silakan dimulai Pak Hasrianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pembimbing dan penguji yang saya hormati, Bapak moderator yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul
pengembangan media pembelajaran matematika berbasis aplikasi Android pada materi transformasi geometri.